karunia atas kami dengan mengimani barang yang didatangkannya oleh para nabiullah dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Jadi orang yang dicetak Allah sebagai wali Allah itu menanggung rahasia ilmu ketuhanan. Orang yang belajar ilmu kewalian dengan seorang guru dan mursyid diberi Allah Ta'ala, orang itu syekh tarbiyah. Lalu murid yang belajar mengaji itu diberi Allah paham dan mengerti dalam ilmu ketuhanan, itu ngarannya ashabul asrar. Ini bagi yang mengerti soal ketuhanan lah pasti tahu. Orang yang banyak mendapatkan rahasia ashabul asrar itu yaitu orang yang mengaji langsung dengan para wali Allah. Misalnya almarhum Anang Sahrani mendapat ilmu yang banyak sidin bahadam atau belajar lawan guru sidin Syekh Umar Hamdan. Guru Sarwani Abdan sidin belajar lawan guru sidin Syekh Amin Qutbi. Lalu guru Jaini atau yang kita kenal dengan Abah Guru Sekumpul sidin bahadam atau belajar lawan Mamarina sidin yaitu guru Sarwani Abdan, lalu mendapatkan ilmu ketuhanan. Wa wafaqana limutabi'ati sunnatihim bahiyatis saniyah. Dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan yang daripada mereka itu yang terang lagi pada mulia. Wa usalli wa usallim ala man sajada lahu malaku wa huwa fi zahri abaihi suri. yakni dan aku memohon akan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana sujud kepadanya daripada segala malaikat, sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang jahir, yaitu Nabiullah alaihi salam. Barataan malaikat sujud lawan yang diperintahkan Allah lawan Nabi Adam, karena Nabiullah Adam mengandung nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barataan malaikat sujud yang kada mau hanya iblis. Makanya iblis itu dikeluarkan Allah dari surga. Imbah ditawarkan Allah pulang iblis nih. Wahai iblis, amun ikam hendak bertaubat lawan aku, Anal Ghafurur Rahim, aku maha penerima ampun. Aku masih memberi kesempatan lawan engkau untuk bertaubat daripada murahnya Allah Ta'ala. Tapi napa ujar iblis? Aku ujar iblis, hakun bertaubat lawan pian ya Allah, asal ada satu syarat. Iblis bersyarat bertaubat. Ujar iblis, wahai Allah, aku mau bertaubat dengan engkau asal engkau mengakui kesalahan engkau yang telah mengusir aku dari surga. Lalu pangaran iblis, kelas saja iblisu iblisan. Tuhan hendak diaturnya, apalagi kita kira-kira. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi min kulli nabiyyin nuri. Dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala keluarga yang mengikuti akan jalan daripada mereka itu, tiap-tiap yang masyhur, yang nurani daripada amalnya yang soleh. Wa ba'da, kemudian daripada itu, maka berkata Syekh Sadiqul Madinah Khalifah Syekh Said Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat guruku daripada hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula membaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah berupa rahmat kepada orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkan dengan yakin hatinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini menurunkan rahmat yang luas lawan kita, dan mudah-mudahan Allah taala memberi keampunan yang luas kepada kita, dimasukkannya kita ke dalam golongan hamba-hamba yang takwa, hidup beriman, mati pun beriman, sempurna segala hajat dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini yang kita harapkan dari pembacaan manaqib malam ini, walaupun sedikit, jadi rahmat Allah yang kita cari. Namun kisah sedikit, sekedar kisah, kira-kira bubuhan tian lebih hafal sudah kisahnya.
ulah ini aja sudah nang kisah mulai bahari. Dan di antara tabiat radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang talibul ilmi atau orang yang menuntut ilmu, dan kepada orang-orang alim dan orang-orang yang saleh, dan kepada segala orang kafir, fakir dan miskin. Dan lagi pula suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada orang-orang alim atau orang-orang saleh, dan daripada segala orang-orang awam dan orang khawas. Jadi sidin ini sayang lawan orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang alim. Dan sidin lebih ketujuh lawan orang yang datang berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun orang itu alim atau kada, orang miskin atau sugih, apabila datang ziarah ke kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sidin sayang lawan orang tersebut. Dan adalah di antara tabiat radhiyallahu anhu itu, ketika masih kecil hingga sampai had mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya, dan lagi pula mengekalkan musyahadah al-wujud dan muraqabah dan ibadah, hingga meninggalkan daripada adat dan melawan ia akan hawa nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia kepada malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesah ia seperti orang-orang sakit. Dan apabila sampai sahur, maka sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Dan apabila seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyak 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Jadi sidin ini ketujuh benar menggawi sembahyang sunat, segala sunat duha, sunat isyraq. Jadi amun sidin ketujuh sembahyang sunat, apalagi yang wajibnya, tentu sidin lebih ketujuh lagi. Mulai halus sidin sudah sangat memuliakan orang tuanya, dan ketujuh mengekalkan dan muraqabah akan musyahadah al-wujud, hingga sidin meninggalkan adat kampung dan melawan hawa nafsu sidin. Ajaran Syekh Saman Al-Madani ini kawa kita tiru asal ada guru nang malajari, karena mazhab sidin Syafi'i sama kayak kita, tauhid sidin Asy'ariyah. Yang sidin kada malajari di dalam pelajaran sidin itu wahdatul wujud, karena ilmu wahdatul wujud itu ada orang-orangnya aja nang mengerti lawan yang paham. Jadi nang kebanyakan di pelajari sidin yaitu wahdatus suhud. Ini nang banyak diambil oleh Datu Palampayan. Wahdatus suhud, satu pandangan kepada Allah, lain satu dalam keadaan. Karena wahdatul wujud ini orangnya tuh harus melalui fana, kayak Syekh Hamid Abulung misalnya, atau kayak Syekh Siti Jenar. Jadi seandainya si diterapkan pelajaran ini dalam masalah sidin, lalu nang syariatnya nang lama lalu berbahaya, itu kasihan orang. Jadi orang nang makan nangka ini tentu harus kuat bujur dulu syariatnya, hanya kalau makan nangka itu. Dan lagi pula radhiyallahu anhu itu memperbanyak puasa sunnah dan memperbanyak riyadah, dan menjauhi daripada kesenangan dunia, hingga daripada yang halal sekalipun. Segala yang tersebut itu adalah hal yang di masa kecil, yakni sebelum balik. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, atau yakni tempat makanan, karena ia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tidak dimakan. Kemudian daripada itu, pergilah orang tuanya kepada guru membaca Al-Quran di waktu kecil. Lalu dikhabarkan oleh orang tuanya daripada hal ihwal anak tersebut. Maka dijawab oleh gurunya,
Janganlah engkau takut akan anakmu itu. Tidak syak dan ragu lagi bahwa ia adalah waliullah dan tiada khilaf lagi di antara segala ulama. Jadi kewalian sidin ini sudah kelihatan mulai sidin halus. Ada sudah ciri-ciri. Maka malahan kada diragukan lagi oleh ulama-ulama yang ada di saat itu. Dan apabila radhiyallahu anhu itu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah atau memakai pakaian yang ditegah oleh hukum syara, maka dikatakannya kepada orang tuanya, "Wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan akan kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ihwal di masa kecil, yakni sebelum balik." Dan di antara setengah wasiat Tuanku Syekh Said Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma firli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad, yang artinya, ya Allah, beri ampunilah bagi umat junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, maafkanlah atau hormatilah umat junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW. Ya Allah, perbaiki umat junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW. Ya Allah, pelihara umat junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW. Dibaca sebanyak 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh. Niscaya ia masuk dalam jumlah martabat wali kutub. Jadi ini doa, apabila membaca doa ini dimasukkan Allah martabatnya ke dalam jumlah wali kutub. Tapi kita ini doa ini kada samantang dibaca aja, harus sesuai lawan gawian kita. Kita kan berdoa, ya Allah, peliharalah junjungan umat kami Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kita kenyataannya kita masih kadang itu dalam kehidupan kita atau masih jali melawan tetangga kita, atau kita masih ada berhiri-hiri sedangkan kita berdoa untuk kebaikan orang, lalu itu bertentangan. Jadi amun hendak berdoa ini harus sesuai juga lawan perbuatan kita. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Said Muhammad Saman adalah perkataanku ini seperti Tuan Syekh Said Abdul Qadir Jailani. Barang siapa menyeru akan aku, ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali, maka apabila mendapat kesusahan di dunia ataupun di akhirat, niscaya hadirlah aku serta aku akan menolong dia. Jadi ini ujar Syekh Saman yang antara wasiat sidin, apabila kita lagi mendapat kesusahan baik di dunia ataupun di akhirat, maka kiau haja ngaran sidin 3 kali. Insya Allah sidin akan menolong kita. Ini dalam artian sidin ini lain sidinnya yang bakaku harap itu. Sidin yang ngaran sidin, olah sidin tu akuan sidin tu sudah pana. Jadi seolah-olah akuan sidin tu akuan Allah sudah. Tapi insya Allah bubuhan sekian ini sudah paham dahulu. Ini sekedar membacakan saja. Dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Said Muhammad Saman yang dikhabarkan oleh Murkan bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, awan sangat hitam dan kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat takut sehabis-habis takut. Maka aku berdiri di haluan kapalku, lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali. Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang yang datang berjalan di atas air, datang ke kapalku. Seorang memegang sebelah kanan dan seseorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat 2 orang itu, serta sampailah aku ke negeri dengan selamat. Jadi ini diantara keramat sidin yang sudah dibuktikan oleh Murkan bin Abdul Mu'in
ketika inya mendapat kesusahan di tengah laut, maka inya batawasul lawan Syekh Muhammad Saman, lalu makanya datang pertolongan sehingga kapalnya kada jadi terbalik. Dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Said Muhammad Saman Al-Madani, yaitu yang dikabarkan oleh seorang laki-laki yang soleh lagi zahid, Maulana Syekh Idris. Tatkala ketika aku hendak berlayar ke negeri Swiss untuk pergi haji ke Baitul Haram dan ziarah ke kubur Rasulullah SAW, dengan melalui laut, tiba-tiba kapalku terdampar di atas karang, hampir pecah. Maka aku berseru 3 kali, "Ya Saman, ya Saman, ya Saman." Maka dengan berkat Tuan Syekh Said Muhammad Saman, turunlah kapalku dari karang itu. Maka aku mengucap alhamdulillah. Setelah aku datang ke negeri Madinatul Rasul, maka aku duduk di langgar Tuan Syekh Said Muhammad Saman beberapa lama. Kemudian ketika aku hendak ke Mekah Al-Musyarrafah, aku menghadap Tuan Syekh Said Muhammad Saman. Lalu aku kabarkan akan dia, "Hai tuanku, di dalam negeriku ada seorang raja yang sangat zalim, lalu suka memaksa mengambil harta orang. Apa saja di antara asma Allah yang dapat menolak kezaliman tersebut?" Maka jawab tuanku Syekh Said Muhammad Saman, "Sebutlah olehmu namaku 3 kali." Lalu aku ulangi pertanyaan itu hingga 3 kali, tetapi jawabnya sama seperti itu juga. Maka diketahui ikhtar bisikan hatiku ketika ditanyanya, "Apakah engkau lupa ketika kapalmu hampir terdampar pecah di atas karang? Kemudian engkau sebut namaku 3 kali. Maka lepaslah oleh Allah kapalmu itu dari kepecahan." Lalu aku tersungkur di hadapan Tuan Syekh Said Muhammad Saman, dan aku mencium telapak kakinya, serta aku berkata, "Hai tuanku, cukuplah pengajaran tuanku itu kepada hamba." Kemudian aku ke Mekah Al-Musyarrafah untuk menyempurnakan pekerjaan hajiku. Setelah itu aku pulang ke negeriku. Maka apabila datang suatu kejahatan daripada raja, maka aku sebut nama Tuan Syekh Said Muhammad Saman dengan perlahan-lahan. Maka dengan berkat keramat Tuan Syekh Said Muhammad Saman, terlepaslah aku dari kejahatan tersebut. Jadi ini yang keramat sidin yang sudah dibuktikan oleh Zaid Maulana Syekh Idris. Ketika kapalnya terdampar di atas karang, lalu sidin batawasul lawan Syekh Saman. Maka dari itu kapalnya lalu langsung kawa berlayar lagi. Tapi imbahnya datang, lalu inya padu lawan Tuan Syekh Muhammad Saman. Ujarnya, "Ya guru, di kampungku sana ada raja yang sangat zalim." Lalu ujarnya, "Apa kira-kira amalan atau asma Allah yang dapat menghindar dari kezaliman tersebut?" Lalu ujar guru, "Kiau haja ngaranku 3 kali." Lalu si ini sama ragu juga katakun sampai 3 kali lawan guru itu. Ujar guru, "Ikam kada ingatkah waktu ikam kesusahan waktu di laut, ikam bakiau aku kalau 3 kali?" Hanya Sidin ingat. Lalu Sidin langsung bersujud di hadapan Syekh Muhammad Saman. Ini ada dulu kisah orang nang batawasul lawan orang nang kada batawasul. Pas tabalujur kapal karam, nang batawasul kawa selamat sampai ke pinggir banyu. Nang kada batawasul larut habis sampai ke kupiahnya. Imbas sampai lalu baadu lawan guru. "Guru, ulun kada batawasulan lagi," ujar Saikong. "Ulun langsung haja ke Allah." Karena lalu kayak ikam, ujar guru. "Larut tang ulun ya." Lalu nang batawasul ni, ulun batawasul lawan pian, tapi ulun selamat. Lalu ujar guru, "Nah, ikam ni kada paham ilmunya." Ujar guru, ikam bakiau lawan Allah, tapi ikam ni kada kenal lawan Allah. Ikam hanya bakiau haja. Nang batawasul ni sama kada kenal jua sebujurnya lawan Allah, tapi inya bakiau lawan aku ni sudah bakawan lawas lawan Allah, ujar guru. Jadi kayak panang baiknya batawasul lawan seorang aulia Allah itu sama dengannya batawasul jua lawan Allah.
Jadi seandainya kita, ya Allah, mudahan berkat saya Saman, mudahan walid kubeisi, ada bapak aja kayak itu. Ulah kita sama dengannya sama batawasul lawan Allah juga. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Said Muhammad Saman, yaitu bahwa Syekh Abdullah Basari, ia dipitnah melakukan perbuatan yang salah, dan ia dipenjara dan dirantai besi oleh lehernya pada malam itu, malam 27 bulan Ramadan di Mekah Al-Musyarafah, pada tempat yang bernama Babu Sa'adah. Manakala waktu itu Isya, maka dibacanya tawasul Syekh Said Muhammad Saman Al-Madani. Lalu ia berteriak sehabis-habis suaranya, "Ya Saman, ya Saman, ya Saman," 3 kali. Tiba-tiba jatuhlah rantai itu dari lehernya. Maka dirantai orang kembali hingga tiga malam berturut-turut. Dan setiap kali ia membaca tawasul, setiap itu pula jatuh di rantai itu dari lehernya. Dan akhirnya diketahui orang ia adalah murid Tuan Syekh Said Muhammad Saman Al-Madani. Maka ia dibebaskan dari penjara dan diberi hadiah. Maka ketika ia duduk di pintu Ziyadah namanya, yaitu pintu masjid di Mekah, ia ditanya seseorang, "Apa yang engkau lihat waktu engkau di penjara?" Maka jawabnya, "Setelah aku berteriak ya Saman 3 kali, maka aku lihat Tuan Syekh Said Muhammad Saman berdiri di hadapanku seperti sedang marah. Lalu aku tersungkur dan lupa diri. Manakala aku sadar, aku lihat rantai itu sudah jatuh dari leherku." Dengan berkat keramat Syekh Tuan Syed Muhammad Saman Al-Madani. Jadi amun kita dengar riwayat perjalanan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, sidin ini seorang wali Allah yang kada diragukan lagi. Apa kehendak sidin selalu dikabulkan oleh Allah, walaupun kehendak sidin itu di luar akal pikir kita. Tapi apa garang rahasia sidin sehingga sidin itu, padahal sidin manusia biasa, sama kayak kita keturunan Nabi Adam juga. Gasan kita yaitu rahasia sidin disayang oleh Allah. Makanya sidin, apakah hendak sidin itu pasti diberikan oleh Allah. Jadi gasan kita apabila kita hendak disayangi oleh Allah, kuncinya pinandui dulu bujur-bujur yang mana garang Allah itu orangnya. Apabila kita sudah pinandu, apa yang ujar sidin, yang diperintahkan sidin digaui, apa yang dilarang sidin dijauhi. Insya Allah sidin akan sayang lawan kita. Jadi jangan semantang-mantang seandainya kita sudah kenal lawan sidin, kita sudah belajar lawan paguruan, kita kenal lawan Allah, samantang sudah kenal lalu kita tinggalkan segala yang diperintahkan sidin kita tinggal, yang dilarang sidin kita gawi terus. Bujur kita kenal tapi kira-kira sidin kada sayang lawan kita, kira-kira kada dipadakan sidin juga kehendak kita. Jadi untuk mengenal Allah itu tentu ada tata caranya, tentu ada rumusannya. Setiap orang hendak mengenal Allah pasti berpatokan dengan hadis Nabi, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa mengenal akan dirinya, maka dia kenal akan Tuhannya. Karena ini hanya satu-satunya jalan untuk mengenal Allah. Kada ada jalan lain lagi. Lain kayak jalan menuju Roma banyak. Ini jalan mengenal Allah hanya ada satu aja. Cara mengenal diri pun kita harus tahu lebih dahulu 2 perkara. Pertama, kita harus tahu apa mula yang diciptakan oleh Allah. Dan yang kedua, apa yang mula-mula asal diri kita. Itu cara kita untuk mengenal diri. Adapun mula-mula yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang bernama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nur Muhammad ini Allah jadikan akan roh alam semesta, kemudian jasadnya alam semesta ini, maka nyatalah bahwa roh kita sekalian ini dijadikan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun batang tubuh kita ini dijadikan oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi roh kita ini asalnya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun jasad kita ini daripada
Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi Nur Muhammad itu bapa oleh segala roh, dan Nabi Adam itu bapa oleh tubuh atau jasad. Tetapi jasad Nabi Adam ini asal dijadikan daripada tanah. Tanah pun asalnya daripada air. Air pun dijadikan asalnya daripada angin. Angin pun asalnya daripada api. Api pun asalnya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya roh kita daripada Nur Muhammad dan tubuh kita daripada Nur Muhammad, maka roh masuk ke dalam jasad kita sama aja nur bercampur dengan nur, yaitu nurun ala nurin, sama-sama pada nur jiwa ngarannya. Tapi bang rasa-rasanya aku memandir akan masalah murni taruh hulubuhan pian yang bisa pada ulun balum hidup gin hulubuhan pian sudah pasti tahu sudah lawan Nur Muhammad ini. Rasa tak paling namun ulun memandir akan masalah Nur Muhammad, ulun yang mestinya harus lebih belajar lawan hulubuhan pian. Jadi mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Kalau ada salah dan khilaf, ulun minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib Syekh Muhammad Saman Al-Madani, Allah menurunkan rahmat yang banyak lawan kita. Dijadikannya kampung kita menjadi kampung yang aman, kampung yang damai, kampung yang makmur, baldatun taibatun warakun ghafur. Dan mudah-mudahan kita sekalian dimasukkan Allah dalam golongan hamba-hamba yang bertakwa. Hadanallahu wa yakum ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kemudian kita akan memasuki daripada acara yang ketiga, yakni pembacaan doa selamat jamak tulak bala dan doa akikah yang dibawakan oleh saudara Halim. Nah, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li jami'i awliyaillahi ta'ala wal arifin billah wa li turuqi ilallah wa lil hikmati billah, wa khususan Asy Abdul Qadir Jailani Gausil Azami kutubi Rabbani qadasallahu sirah, li hadrati wa sayhuna murabbi ruh Muhammad Jaini bin Abdul Ghani atau Guru Subumbul, li hadrati wa saman, li hadrati Datuk Ramfayan, li hadrati wa Datuk Sanggul, li hadrati wa Hadrun Nabis, li hadrati wa li hadrati wa Ki Haji Hadurani, li hadrati wa Datuk Daman bin Kunang beserta istri, li hadrati wa Datuk Daman bin Kunang, li hadrati wa abi wa umi, li hadrati wa amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan li hajaniyat sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Wa sallam radhiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah rabbul alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina
warhamhum kama rabbayana shighara li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ij'al hadzal walada barram biwalidayhi wa ta'atan lillahi wa rasulihi wa ihsanal yakabihi wan nasi ajma'in. Allahumma rzuqhu ilman biha, Allahumma rzuqhu ilman nafi'a yanjihi wa rizqan wasi'an yubakiruhu wa khairan kasira yanfa'uhu wasi'an wa shifa'an min kulli da'i. Allahumma ansurhu ala man aradahu bisu'in bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwir umrahu wa sahih jasadahu wa atikadahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna birrahu wa safa'atahu khususan liwalidayhi wa la tadurruna bih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa surga wa husni ibadatik. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu ala Muhammadin sallallahu ala Muhammadin. Asyhadu hadiri inni abdika wa likal masir nurun ala nur. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu ala Muhammadin sallallahu ala Muhammadin. Man fis samai ayatuhu minad dunya wal akhirah. Allahumma baligh ruha sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Allah ya Rasulullah, jadikanlah kami ini semuanya keluarga sampian ya Rasulullah. Ya Allah ya Rasulullah, jadikanlah anak-anak kami, zuriat serta keturunan kami menjadi anak yang saleh, anak yang beriman, anak yang bertakwa, anak yang berakhlak mulia, anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, taat kepadamu ya Allah, dan taat kepada kekasihmu, junjungan kami, pemimpin kami, penolong kami, pemberi syafaat seluruh alam semesta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rasulullah, jadikanlah zuriat serta keturunan kami menjadi anak yang berguna bagi masyarakat maupun bagi nusa dan bangsa. Ya Allah ya Rasulullah, hindarkanlah kampung kami ini, desa baru, dari segala bala maupun bencana khususnya di Indonesia. Allahumma alla allati adikni makamtaha ya Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wasyarrid dunya wasyarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan berakhirnya daripada pembacaan doa tersebut, maka berakhir pada akikah malam ini. Kemudian ulun kembali mewakili daripada tuan rumah, yakni keluarga Kanda Bapak Jali dan Kanda Mama Jali.